kita semua Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di tengah-tengah kami melaksanakan vaksin di kantor Majelis Sinode. Dari tempat ini kami mau menghimbau, mengajak saudara-saudara kita, yaitu jemaat-jemaat GPIB maupun jemaat-jemaat lain, ayo kita lihat ke NTT, kita berikan yang terbaik, apapun bentuknya, salurkan melalui Krisis Center, Departemen Pelkes GPIB. Duka Murah adalah duka kita bersama. Satgas COVID-19 Sinodal GPIB. Selamat malam, salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dimanapun berada. Saya Pendeta Maria Banjarnahor, Ketua Majelis Jemaat GPIB Hosiana DKI Jakarta. Saya akan membawakan firman Tuhan dari Mazmur 111 pada ayat yang ke-6 sampai 10 yang diberikan tema hikmat melampaui pengetahuan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menyatukan hati dan pikiran kita, dan mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman yang hidup ini, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 111 pada ayat yang ke-6 sampai pada ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Ibu bapak, saudara-saudara dimanapun berada, dulu jika seorang siswa mendapatkan hasil ujian yang kurang baik, mereka sangat takut untuk memberitahukan keputusan tersebut atau nilai tersebut kepada orang tua, karena mereka tahu pasti mereka akan dimarahi. Namun dunia sekarang ini sangat berbeda. Banyak orang tua yang mulai menyalahkan guru akibat hasil buruk yang diperoleh oleh anak-anak mereka. Mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga mereka mengabaikan anak-anak dan mendapatkan sepenuh tanggung jawab menjaga dan mendidik anak-anak kepada guru. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena para orang tua ini juga lebih banyak mendengarkan dan percaya pada ucapan-ucapan atau laporan anak-anak mereka dibandingkan dengan nasihat para guru.
Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun berada, suatu gambaran mutu pendidikan yang sudah baik namun menjadi tidak baik karena malasnya untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Jika orang tua memiliki hubungan yang baik, yang dekat dengan anaknya, maka kejadian di atas tidak akan pernah terjadi. Tidak mungkin dengan cepat kita menyalahkan seorang guru yang telah bersusah payah mendidik dan mengajarkan siswa atau anak-anak kita. Itu berarti kita tidak berupaya untuk mengenal karakter daripada anak-anak kita sendiri dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun berada, peristiwa ini sama halnya dengan pengalaman hidup umat Tuhan. Pemazmur menulis, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Allah merupakan syarat jika kita ingin menilai sesuatu sesuai dengan proporsinya. Seperti kenyataan bahwa Dia atau Tuhan jauh lebih besar dalam hal atau dalam segala hal dibandingkan dengan manusia. Namun kita sangat mudah mengabaikan kebenaran itu. Ketika kita berada dekat dengan Allah, maka akan timbul kesadaran betapa kurangnya dan kecilnya hidup kita di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara, dan hidup manusia pada umumnya. Jika kita mau jujur dan kita mau mengakui, ternyata kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan diri Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Kita yang penuh keterbatasan akan mengatakan, orang bijak akan menyadari keterbatasan mereka, dan kuasa Allah akan menjadi tidak terbatas. Karena itu perlu kita mengetahui hal yang besar yang telah Allah lakukan bagi umatnya, baik yang dahulu, yang sekarang, maupun yang akan datang. Allah memberikan harta benda kepada Israel di tanah Kanaan dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Pada masa Daud, bangsa-bangsa yang ditundukkan oleh Israel dan menjadi jajahan Daud menjadi miliknya. Siapa yang berani menyangkal bila Allah hendak menjadikan milik pusaka bangsa-bangsa sebagai milik pusaka Israel? Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun berada, banyak pembebasan yang Allah sudah kerjakan untuk dan bagi umatnya. Ketika oleh kejahatan sendiri mereka menjual diri mereka ke tangan musuh-musuh mereka, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, bukan hanya membebaskan mereka dari Mesir, tetapi cobalah hitung yang tak terucap dari perjalanan sejarah umat Tuhan. Jika memiliki waktu dan kesempatan, mari periksalah apa yang Allah nyatakan tentang dirinya melalui firman dan perbuatan-perbuatan besar Allah. Maka Bapak Ibu Saudara akan melihat dan mengakui bahwa Allah itu agung dan benar-benar harus ditakuti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada,
karena nama Tuhan itu kudus, kesucian dan kebenaran Tuhan yang tidak terbatas tampak pada segala sesuatu yang digunakan Allah untuk menyatakan dirinya. Karena kudus, maka nama itu layak dihormati, harus dipikirkan dan disebutkan dengan perasaan kagum, rasa hormat, serta ada perasaan kudus. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada, sebagaimana tema kita hari ini, hikmat melampaui pengetahuan, maka saran yang tepat adalah menjadikan Tuhan sebagai sumber hikmat itu sendiri, sebagai alat yang memerintah di dalam hati. Di situ akan selalu ada kesadaran yang sungguh-sungguh untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan, bukan dengan hanya membicarakannya, melainkan dengan melakukan dalam tindakan nyata. Orang yang seperti ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Jika kita jeli dan teliti menggali melalui firman Tuhan yang hidup ini, maka sampailah kita pada pemahaman bahwa ucapan syukur atas karakter keadilan dan kebenaran dari Allah yang tidak pernah berubah, dan ini menjadi satu jaminan bagi kita semua. Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya adalah Allah yang kita sembah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, masihkah kita meragukan dan khawatir atas penyertaannya? Hanya dialah satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan untuk kita dapat menapaki masa depan kita. Mengukur masa depan dengan situasi masa kini memang membuat kita jadi tawar hati. Namun, melihat karya Tuhan dan sejarah umat Tuhan, apalagi meyakini karakter dan perbuatan Tuhan yang tidak pernah berubah itu, maka memberikan pengharapan yang selalu segar bagi kita semua. Perubahan yang cepat dan situasi yang serba sulit saat ini sepertinya hanya berputar dalam peristiwa dunia yang pernah terjadi dan diulang kembali lewat peristiwa yang berbeda pula. Seperti evaluasi diri yang dialami pada setiap generasi. Mereka harus melewati masa uji coba yang memposisikan manusia pada derajat yang paling lemah. Akankah ia lari dari dunia nyata yang diawasi oleh Sang Pencipta, ataukah ia akan tetap setia sampai hasilnya terucap dari setiap mulut, dari setiap hati yang mengaku pertolonganku adalah hanya datang dari Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia memiliki kemampuan merespons peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Namun, respon tersebut seringkali berupa
lontaran kata-kata kesal, keluh kesah, atau cercaan, bahkan putus asa. Sedikit sekali ucapan syukur bagi Allah. Maka marilah kita memahami bahwa bersyukur kepada Allah bukanlah semata-mata dilandaskan atas karya dan sifat Allah yang setia dan penuh kasih kepada kita, dan bukan karena pengharapan semacam balas jasa, baik berbentuk keselamatan atau berkat-berkat lain. Pujian yang benar yang harus dilakukan dengan segenap hati tanpa pamrih apapun, memupuk kebiasaan, yaitu memuji Tuhan dengan segenap hati, mempertajam indera iman di tengah dunia yang penuh kepahitan ini. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun kita berada, saat ini kita masih berada di masa Paskah, suatu peristiwa di mana Kristus mengalahkan maut. Maut berarti kematian. Kematian dalam seluruh aspek kehidupan. Namun, Kristus sudah membuktikan dengan dan melalui kebangkitannya, semua itu sudah tidak lagi menguasai hidup kita. Karenanya, jalanilah dan berkaryalah bersama dengan Kristus, dan jangan pernah lagi meragukan kasih setia Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu ini akan menguatkan, menghibur kami, meneguhkan kami, sehingga kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami mempunyai pengharapan pada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari maut. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di tengah-tengah kami melaksanakan vaksin di kantor Majelis Sinode. Dari tempat ini kami mau menghimbau, mengajak saudara-saudara kita, yaitu jemaat-jemaat GPIB maupun jemaat-jemaat lain. Ayo kita lihat ke NTT, kita berikan yang terbaik, apapun bentuknya, salurkan melalui Krisis Center, Departemen Pelkes GPIB. Duka Murah adalah duka kita bersama.